Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi dari hubungan interpersonal. Saya sendiri ada Niven Maulia Indiri Sifki dan teman saya Harun Nugroho dan satu teman saya Muhammad Bilal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi komunikasi interpersonal. Definisi dari komunikasi interpersonal merupakan turunan dari kata inter yang berarti antara dan kata person yang berarti orang. Secara umum, komunikasi interpersonal ini dilakukan oleh dua orang. Komunikasi interpersonal adalah cara untuk membangun dan memperbaiki suatu hubungan. Hubungan interpersonal dalam arti luas adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan pada kedua belah pihak. Sedangkan dalam arti sempit, hubungan interpersonal adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam situasi kerja, biasa disebut work situation, dengan tujuan untuk mengubah kegairahan dan kegiatan kerja dengan semangat kerja sama yang produktif. Dan yang kedua, ada pentingnya hubungan interpersonal. Pernahkah kalian berpikir seberapa penting dari hubungan interpersonal ini? William Such, seorang psikolog, mengembangkan teori mengenai kebutuhan interpersonal. Ia menegaskan bahwa hubungan interpersonal yang berkelanjutan tergantung dari seberapa baik hal tersebut berkaitan dengan 3 kebutuhan dasar. Kebutuhan pertama ada afeksi. Afeksi yaitu keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Dan kebutuhan yang kedua adalah influksi. Influksi yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Kebutuhan ketiga atau terakhir ialah kontrol. Kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dari hubungan interpersonal. Ada 6 kebutuhan dari hubungan interpersonal. Ialah yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi pada tingkat paling dasar manusia butuh untuk bertahan hidup dan berketerampilan berkomunikasi membantu manusia untuk memenuhinya. Contohnya, bayi harus menangis untuk memberitahu orang lain kalau ia lapar. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan terhadap rasa aman juga kita penuhi melalui komunikasi. Jika atap rumah kita bocor, maka harus menghubungi ahli bangunan untuk segera diperbaiki. Komunikasi juga melindungi kita dari bahaya dan kejahatan. Yang ketiga ada kebutuhan untuk memiliki. Level ketiga dari Maslow adalah untuk memiliki dan bersosialisasi. Kita semua butuh orang lain dalam menikmati kehidupan, nyaman dalam lingkungan, dan cocok dalam lingkungan sosial. Kita ingin bersama, diterima dan diakui oleh orang lain. Dan yang keempat, ada kebutuhan untuk mendapatkan harga diri. Di level yang lebih tinggi ini, kita ditemukan dengan kebutuhan mendapatkan harga diri. Kebutuhan ini melibatkan penghargaan terhadap nilai pribadi yang kita anut, mampu menghormati nilai yang diyakini oleh orang lain. Komunikasi adalah cara utama bagi kita untuk menggambarkan siapa diri kita dan apa yang ingin kita lakukan. Melalui komunikasi, orang tua dan anggota keluarga yang lain menyampaikan bahwa kita adalah anak yang menarik, cerdas, bodoh, atau biasa saja. Dan yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah kebutuhan diri manusia yang paling abstrak. Maslow mendefinisikan aktualisasi diri sebagai pengembangan diri yang seutuhnya dengan menggunakan keunikan bakat, potensi, dan kemampuan manusia. Untuk mencapai tingkat tersebut, kita butuh memilah kemampuan potensial yang telah kita kembangkan sebelumnya. Dan yang keenam atau terakhir, ada partisipasi efektif dalam keberagaman komunitas sosial. Memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan Maslow dalam hierarki Maslow tergantung pada kemampuan kita bersosialisasi. Melalui interaksi dengan orang lain, kita belajar mengenai pengalaman, nilai, kebiasaan, dan gaya hidup yang berbeda. Melalui interaksi pula, orang akan paham mengenai perbedaan dan persamaan apa yang diantara mereka. Hal ini akan membantu memperkembangkan kepribadian kita. Persahabatan dan hubungan dalam lingkungan kerja pada orang dengan kebudayaan berbeda akan meningkatkan aspirasi dan cara pandang terhadap keberagaman manusia. Yang keempat,
Ciri-ciri hubungan interpersonal. 1. Mengenal secara dekat. Artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan interpersonal saling mengenal secara dekat. Dikatakan dikenal secara dekat karena tidak hanya saling kenal identitas seperti nama, alamat, dan pekerjaan. Namun lebih dari itu, kedua belah pihak saling mengenal berbagai sisi kehidupan lainnya seperti mengetahui nomor telepon, ulang tahun, makna kesukaannya, dan yang lainnya. Pada prinsipnya, semakin banyak mengenal sisi-sisi latar belakang diri pribadi orang lain, hal itu menunjukkan kadar kedekatan hubungan interpersonal. Yang kedua, saling memerlukan. Hubungan interpersonal diwarnai dengan pola hubungan saling menguntungkan secara dua arah dan saling memerlukan. Apabila salah satu pihak merasa tidak lagi memperoleh manfaat, maka keadaan seperti ini dapat dipakai sebagai alasan terjadinya putus hubungan interpersonal. Yang ketiga, pola hubungan antar pribadi yang ditunjukkan oleh adanya sikap keterbukaan di antara keduanya. Hubungan interpersonal juga ditandai dengan pemahaman sifat-sifat pribadi di antara kedua belah pihak. Nomor 4, kerjasama. Kerjasama akan timbul apabila orang lain menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Kebersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Bentuk-bentuk kerjasama antara lain: 1. Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong yang dilandasi oleh keikhlasan sosial. Kedua, bargaining, pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua orang atau lebih yang didahului dengan kesepakatan perjanjian. 3. Kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu hubungan interpersonal. Yang keempat, koalisi, yakni kombinasi antara organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kelima, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan, dan seterusnya. Yang kelima, faktor pengaruh kadar hubungan interpersonal. Kadar atau kualitas hubungan interpersonal mengalami pasang surut. Kadar baik yang ditandai dengan adanya keharmonisan, kebersamaan, kerjasama yang menyenangkan. Sedangkan kadar yang kurang baik ialah ditandai dengan adanya perbedaan dan kekecewaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hubungan interpersonal adalah sebagai berikut. 1. Toleransi. Semakin tinggi sikap bertoleran, maka semakin tinggi pula kadar hubungan interpersonal. Kedua, kesempatan-kesempatan yang seimbang. Artinya, rasa memperoleh keadilan dari interaksi akan menentukan kadar hubungan interpersonal. Ketika seorang merasa memperoleh kesempatan yang seimbang, peluang yang adil, maka akan mendorong orang tersebut mempertahankan kebersamaannya. 3. Sikap menghargai orang lain. Setiap orang memiliki martabat. Apabila ingin menyampaikan pendapat, informasi, atau respon, maka sebaiknya dilakukan dengan cara yang santun. Contohnya, pengakuan langsung apabila merasa sepaham dengan orang lain. Saya tahu Anda berkata benar. Yang kedua, pernyataan perasaan positif. Itu gagasan yang sangat bagus. Yang ketiga, respon yang menjelaskan. Saya dapat membantu untuk menjelaskan masalah ini. Yang kelima, respon yang menghibur. Saya tahu bagaimana perasaan Anda. Yang keempat, saling mendukung, bukan sikap bertahan. Sikap mendukung atau sportif berarti memberikan persetujuan terhadap orang lain. 5. Sikap terbuka, sikap untuk membuka diri menyatakan tentang dirinya secara terbuka dan apa adanya. 6. Pemilikan bersamaan atas informasi. Dapat dilihat dari aspek keluasan dan kedalaman. Keluasan menunjukkan variasi topik yang dikomunikasikan. Kedalaman menunjukkan apa yang dikomunikasikan, bahkan menyangkut persoalan pribadi. 7. Kepercayaan. Perasaan bahwa tidak ada bahaya dari orang lain dalam suatu hubungan. Nomor 8. Respon. Ketetapan dalam memberikan tanggapan. Hukum komunikasi menyepakati apabila ada pertanyaan maka perlu jawaban. Jawaban dalam bentuk komunikasi adalah respon. Menilai kadar hubungan interpersonal. Sebagai makhluk sosial,
setiap orang merasa perlu berhubungan dengan orang lain. Apabila dicermati dalam hidupnya, seseorang berhubungan dengan banyak orang, diantaranya orang yang saling kenal, tidak saling kenal, sekedar tegur sapa, teman, keluarga, sahabat, atau lainnya. Dengan teman, kita memiliki ikatan emosional tertentu. Berikut beberapa kriteria untuk menilai kadar hubungan interpersonal. Yang pertama, mengenali profil diri. Kadar hubungan interpersonal ini dapat diukur dari seberapa jauh kita mengenal profil orang lain. Semakin banyak yang kita ketahui tentang profil diri orang lain, kadar hubungan interpersonal itu semakin baik. Yang kedua, memperoleh informasi tentang orang lain, bahkan yang sifatnya negatif. Orang-orang yang berada pada posisi kadar hubungan interpersonal yang akrab lebih mudah berbagi informasi, bahkan sebagai bukti bahwa hubungan interpersonal itu baik. Seseorang dapat dengan mudah memberikan informasi yang bersifat negatif dengan orang lain. Yang ketiga, aturan-aturan dalam hubungan interpersonal lebih baik dikembangkan oleh kedua belah pihak. Kadar hubungan interpersonal juga dapat dinilai dari seberapa jauh masing-masing pihak berperan sebagai kesempatan bersama. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Bahwa setiap orang memiliki kepentingan, namun kepentingan bersama harus menjadi prioritas daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, keakraban. Bahwa kadar hubungan interpersonal yang baik ditandai oleh keakraban para anggotanya. Dikatakan sebagai hubungan yang akrab apabila di antara mereka saling mengenal cukup mendalam, tidak hanya mengetahui nama dan alamatnya, namun mengenal lebih baik yang bersifat pribadi. Yang terakhir, kebersamaan. Maksudnya kedua belah pihak saling melengkapi dan saling kerjasama. Lalu ada teori-teori hubungan interpersonal. Berdasarkan teori dari Coleman dan Hamen, ada 4 sebuah teori model hubungan interpersonal. Yang pertama, model pertukaran sosial. Model ini memandang bahwa pola hubungan interpersonal menyerupai transaksi dagang. Hubungan antar manusia berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau malah merugi. Lalu ada model peranan. Model peranan melihatnya sebagai panggung sandiwara. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki dalam masyarakat, maka ia telah menjalankan peranannya. Yang ketiga, model permainan. Menurut teori ini, klasifikasi manusia itu hanya terbagi menjadi 3, yaitu anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Anak-anak itu manja, tidak mengerti tanggung jawab, dan jika permintaannya tidak segera dipenuhi, ia akan menangis. Orang dewasa, ia lugas dan sadar akibat, juga sadar resiko. Adapun orang tua, ia akan selalu memaklumi kesalahan orang lain dan menyayangi mereka. Lalu ada yang terakhir, model interaksional. Model ini menunjukkan bahwa terjadinya hubungan interpersonal disebabkan oleh input, yaitu suatu hasrat tertentu yang menggerakkan perilaku. Maka terjadilah sebuah proses perbincangan antara Anda dengan teman Anda. Dari proses perbincangan ini menghasilkan output, misalnya diperoleh suasana kehangatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.